Yang kaya di dunia, jangan bergembira dulu, ini belum habis. Tapi betapa banyak manusia yang ketika Allah perintahkan sesuatu, dia tak kerjakan. Jadi perpisahan dengan keluarga di dunia, itu perpisahan yang sementara. Dan sungguh kamu akan jalani kehidupan itu tingkat demi tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam menyelami rahasia Al-Quran. Nah, pemirsa, kita setelah membahas surah Al-Mutaffifin ya sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas surah selanjutnya, yaitu surah Al-Insyiqaq, yang merupakan surah ke-84 dari Al-Quran dan memiliki 25 ayat. Nah, sebenarnya seperti apa makna dibalik dari surah Al-Insyiqaq ini ya, sahabat Al-Quran? Kita akan membahas dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Zamaksyari Hasbullah LCMA, yang sudah hadir bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ya. Baik Ustaz, ini kita sudah sampai di surah ke-84 yang luar biasa. Kita sudah belajar banyak ya, insya Allah. Kali ini kita juga akan membahas lebih mendetail lagi sebenarnya seperti apa surah Al-Insyiqaq ini ya Ustaz ya. Yang artinya ini adalah terbelah ya Ustaz ya. Ya. Nah, ini makna dari terbelah ini sebenarnya terbelah yang seperti apa Ustaz? Boleh dijelaskan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudari Kori dan seluruh sahabat Al-Quran, insyiqaq artinya terbelah. Terbelah itu artinya satu objek berubah ya, terbelah menjadi dua bagian ataupun lebih. Nah, maksud dari kata terbelah di sini adalah sebagaimana yang diisyaratkan di ayat pertama, Allah menjabarkan di pembukaan surah ini mengenai hal-hal yang akan menyertai datangnya hari kiamat. Nah, salah satu tanda kiamat dan bagaimana kiamat itu akan datang digambarkan idza syama'un syaqqat. Ketika langit itu terbelah. Langit terbelah. Nah, kita tahu selama ini di dunia ini atap kita semua adalah langit. Dan ciptaan Allah itu tidak ada cacat dan kekurangannya. Nah, tetapi ketika Allah nantinya akan menetapkan akhir dari kehidupan ini, maka segala apa yang nampak kokoh ketika hidup di dunia, nanti pada akhirat pun kita akan lihat itu akan terbelah. Langit terbelah, kemudian gunung-gunung akan meletus yang ada di permukaan bumi, sehingga ingin digambarkan hancurnya alam semesta, termasuk ditandai dengan terbelahnya langit. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kata-kata insyiqaq yang ada menjadi nama surah ini. Nah, sebenarnya surah Al-Insyiqaq ini surah yang secara ringkas mampu untuk menggambarkan hakikat perjalanan hidup manusia. Dari satu fase ke fase yang lain hingga nanti kita sampai pada momen pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita tahu manusia ini berawal dari setetes air mani. Ya. Kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia berapa tahun, ya. Hingga pada akhirnya apa nanti yang kita kerjakan di dunia itu yang akan kita bawa untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan bagaimana perjalanan panjang manusia tadi diringkas Allah dalam surah Al-Insyiqaq ini. Sehingga bisa dikatakan manusia akan mengetahui dengan sebenar di mana posisinya yang sebenarnya nanti setelah pertanggungjawaban amal di sisi Allah. Artinya yang kaya di dunia jangan bergembira dulu, ini belum habis. Perjalanan masih ada. Yang sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Yang gagal di dunia belum tentu gagal di akhirat. Nah, ini yang perlu untuk menjadi bahan renungan bagi setiap individu, bahwasanya apa? Persiapkanlah masa depan terbaik, itulah nanti di momen pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada Imam Ali, menantu Rasulullah, pernah mengatakan,
al-ghina wal faqr ba'dal ardi 'ala Allah. Hakikat kaya dan miskin setelah amal ditampilkan di hadapan Allah. Itulah perlu tahu kita, siapa kaya sebenarnya, siapa miskin sebenarnya. Kalau di dunia, ini belum tentu yang menciptakan, relatif. Relatif. Kaya miskin di dunia relatif. Tapi hakikat kaya dan miskin nanti pada hari pertanggungjawaban. Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat seperti itu ya. Tepat sekali. Ya. Luar biasa. Nah, sebenarnya keutamaan dari surah Al-Insyiqaq ini apa sih Ustaz? Karena kan setiap surah itu pasti memiliki keistimewaan. Pertama, surah ini tentunya di antara surah-surah yang masuk dalam juzuk mufassal. Itu bagian dari Al-Quran, dari surat Qaf hingga surah An-Nas, yang bisa dikatakan inilah bagian teristimewa dari Al-Quran. Ya. Tetapi surah-surah yang banyak bercerita tentang hari kiamat, ini sebenarnya surah-surah yang punya kedudukan istimewa. Kenapa? Makin sering kita membaca surah yang mengingatkan kita akan hari kiamat, semakin hati kita akan dilembutkan. Orang yang senantiasa lalai, gak pernah mau mengingat hari kiamat, lambat laun hatinya pun akan jadi keras. Jadi tentunya seperti surah Al-Zalzalah, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insyiqaq, dan surah-surah sebelumnya yang banyak cerita tentang hari kiamat. Ini bahan perenungan, bahan muhasabah bagi kita. Apakah nanti kita akan tergolong kelompok yang mendapatkan catatan amal dengan tangan sebelah kanan, atau justru catatan amal kita dihantarkan dari belakang untuk menggambarkan bahwasanya kita pun tak berani untuk melihat catatan amal kita. Karena kita meyakini betul timbangan kebaikan jauh lebih ringan dibandingkan dengan timbangan keburukan yang dibuat. Jadi kita memang harus selalu mengingat hari akhir ya Ustaz, sampai mendustakan adanya hari kiamat ini ya. Betul. Karena memang sebenar-benarnya kehidupan itu nanti di akhirat yang benar ya Ustaz. Kalau di dunia ini hanya fana begitu Ustaz. Iya. Makanya ada ungkapan, orang cerdas adalah orang yang paling sering mengingat mati dan akhirat. Kenapa? Karena kalau kita ingat mati, ini akan sedikit banyak mempengaruhi paradigma kita berpikir. Kita nggak akan mau habisin waktu leha-leha, warawiri sana kemari, nggak ada jelas tujuannya. Tapi ketika kita sadar, hidupku terbatas, bekalku masih sedikit, apa yang aku buat? Nah, inilah yang kemudian mendorong kita untuk lebih banyak mempersiapkan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh untuk kita bawa sebagai bekal. Iya, apapun yang kita lakukan, perbuatan kita mengacunya kepada akhirat. Gitu ya, Ustaz, ya. Akhirat, betul sekali. Kita termasuk orang-orang yang demikian. Ya. Kemudian Ustaz, tema utama dari surah Al-Insyiqaq ini sebenarnya apa Ustaz? Apakah memang hari akhirat atau? Seperti yang saya katakan tadi, surah ini menggambarkan perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir. Ya, itulah dia temanya. Di dalam 25 ayat ini. Betul, ya, luar biasa sekali. Baik, kita akan membahas ya pemirsa pesan dibalik dari surah Al-Insyiqaq ini yang kita bagi menjadi beberapa subtema. Yang pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-6 ini menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini boleh Ustaz jelaskan kembali karena memang sebenarnya sudah banyak di beberapa surah yang menjelaskan tentang hari kiamat ya Ustaz ya. Tepat sekali ya. Kalau untuk di surah Al-Insyiqaq ini sendiri ada perbedaannya tidak Ustaz? Seperti apa penggambaran dahsyatnya hari kiamat? Tentunya Al-Quran melengkapi satu dengan yang lain. Kita tak akan temukan ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hanya saja kadang-kadang perbedaan dalam mendeskripsikan itu dilihat dari sudut pandang yang mana. Tapi sebenarnya ayat-ayat itu dapat saling menafsirkan satu dengan yang lain. Misalnya kita lihat di sini. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Kok bisa terbelah langit? Allah katakan wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu terbelah karena dia patuh kepada Allah. Lantas kita pahami berarti Allah yang memerintahkan langit untuk membelah diri sehingga terbelah langit. Dan terbelahnya langit itu adalah wujud tunduk dan patuhnya langit kepada Allah. Nah, ini sedikit banyak kalau kita renungkan. Langit
yang notabene dari sisi ukuran, kekuatan jauh berlipat ganda daripada kekuatan manusia. Tapi langit begitu patuh sama Allah. Coba bayangkan Allah suruh terbelah kau, maka dia pun membelah dirinya. Nah, bayangkan manusia yang jauh lebih kecil dari langit, yang jauh lebih lemah dari langit. Tapi betapa banyak manusia yang ketika Allah perintahkan sesuatu, dia tak kerjakan perintah Allah. Ini renungan. Kemudian Allah katakan, wa idzal ardu muddat. Ingatlah pada hari itu bumi diratakan. Apa pengertian bumi diratakan? Sekarang kalau mau bangun terowongan, kan kita juga kadang-kadang meratakan gunung, meratakan bukit ya. Tapi pengertian di sini, kita tahu fungsi utama gunung-gunung yang ada itu adalah sebagai pasak bumi. Jadi gunung itu sama seperti fungsi paku. Kalau ada beberapa buah bongkahan kayu yang kita susun satu dengan yang lain, kalau kita paku maka dia akan kuat. Begitulah posisi dari gunung itu. Nah, ketika Allah katakan, ketika bumi itu rata, berarti nggak ada lagi gunung. Kemana gunung? Gunung ketika itu semuanya akan meletus. Dan terjadilah yang namanya guncangan, gempa di mana-mana dengan begitu kuat. Yang kemudian menjadikan bumi itu rata. Apa yang terjadi? Allah katakan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Momen ketika bumi memuntahkan segala isinya. Apa maksud isi perut bumi di sini? Termasuk di sana jenazah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Artinya semua mayat-mayat yang sudah dikubur ya ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun, keluar lagi, bangkit lagi. Itulah momen hari kebangkitan. Manusia dikumpulkan kemudian di padang mahsyar. Nah, Allah katakan, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kembali lagi. Kenapa bumi memuntahkan isinya? Karena dia patuh kepada perintah Allah. Jadi sekali lagi di dunia, ketika kita hidup di dunia, banyak orang yang mengaku sebagai penguasa. Tapi di akhirat, satu-satunya penguasa sebenarnya hanya Allah. Karena semua langit bumi tunduk kepada perintah Allah saja. Ya, manusia memerintah belum tentu dia tunduk. Maka dari itu kunci dari bagaimana digambarkan hari kiamat tadi, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kau pun akan menemuinya nanti. Di dunia, bagaimana supaya kita bisa bertemu Allah? Bertemu Allah hanya bagi orang-orang yang masuk surga. Untuk masuk surga, kita perlu bersusah payah. Semua amal-amal kebaikan perlu sabar. Sholat sabar, puasa sabar, haji sabar, mencari pendapatan yang halal sabar. Ya, semua maksiat yang kita tinggalkan perlu sabar juga. Gak berzina perlu sabar, gak narkoba perlu sabar, ya, gak berjudi perlu sabar. Ya. Semua ketetapan Allah yang baik dan buruk kita perlu sabar. Nah, jadi tentunya di sini digambarkan kau bekerja keras untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, kenapa? Karena memang jalan menuju surga penuh dengan lika-liku. Tapi jalan menuju neraka itu mudah. Semuanya penuh dengan hal yang disenangi. Kenapa? Karena memuaskan syahwat kita. Nah, ini gambaran bagaimana manusia di hari kiamat kelak membawa sesuai dengan apa yang diusahakannya di dunia. Masya Allah, sekali. Jadi memang di sini Allah mengulang-ulang kembali di beberapa surat seperti apa gambaran hari kiamat itu. Betul. Kita sebagai renungan ya Ustaz ya. Tepat sekali. Ya. Dahsyatnya hari kiamat itu agar kita bisa membentengi diri kita, agar kita tetap bisa berperilaku dengan baik sesuai dengan tuntutan syariat seperti itu ya Ustaz. Ya. Baik, sahabat Al-Quran, kita kembali lanjutkan di ayat selanjutnya ya, di ayat 7 sampai dengan ayat ke-15. Di sini
tentang balasan bagi ashab yamin dan shimal. Boleh dijelaskan terlebih dahulu ashab yamin dan shimal ini, Ustaz? Saya katakan bagaimana manusia ini nanti saat akhirat tiba, manusia secara keseluruhan hanya dibagi menjadi dua kelompok. Menjadi dua kelompok. Mau apapun profesinya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, terbagi dua kelompok. Kelompok pertama apa? Kelompok yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang catatan amalnya itu berisi kebaikan. Nah, orang yang menerima catatan amal dengan tangan sebelah kanan ini, Allah katakan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban dengan mudah. Artinya apa? Orang baik begitu dibuka catatan amalnya, nggak banyak ditanya. Artinya udah lewat. Inilah yang disebut dengan hisabun yasir, pertanggungjawaban yang ringan. Kenapa? Nggak terlalu banyak ditanya. Ya, kita pun kalau misalnya ujian, ya kalau nggak banyak ditanya, kita anggap ujiannya ringan, kan begitu. Tapi ketika kelompok kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, orang-orang yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya. Wah, itu seperti apa tuh, Ustaz? Dia terima dengan tangan kirinya, tapi belakang punggung. Kenapa digambarkan lewat belakang punggung? Karena yang bersangkutan pun tidak berani melihat catatan amalnya. Karena kalau diterima dari depan kita kan nampak, tapi kalau diterima dari belakang kan nggak kelihatan. Nah, jadi tentunya apapun yang kita buat di dunia, jangan sampai itu membuat kita malu di akhirat. Ya, kadang-kadang saya sering ngomong begini kalau ngajar sama mahasiswa, dalam bimbingan skripsi atau menulis tesis, saya bilang, ya, kau tulis yang bagus, saya bilang. Kenapa? Jangan sampai begitu selesai kau pun malu melihat skripsi dan tesismu, saya bilang. Ya, begitu juga lah gambaran orang yang ketika hidup di dunia dia nggak pedulikan apa konsekuensi perbuatannya di akhirat. Untuk sekedar melihat catatan amalnya pun dia malu. Nah, orang yang menerima catatan dengan tangan kanan digambarkan di sini, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Karena pertanggungjawaban ringan, mereka pun nanti kumpul kembali, dihimpun dan dikumpulkan bersama keluarga tercinta. Masya Allah. Jadi perpisahan dengan keluarga di dunia itu perpisahan yang sementara. Kalau orang tua beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, dikumpulkan nanti satu tempat sesama orang-orang beriman. Tapi sebaliknya, kalau kita terima catatan amal lewat belakang punggung, yang terjadi adalah fasaufa yad'u thubura, yang menerima berkata, celakalah aku, celakalah aku. Belum lagi dia lihat isi catatan, tapi dia sudah merasa bahwasanya catatan itu akan membahayakan dirinya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan dikatakan, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna alla yahura, bala inna rabbahu kana bihi basira. Yang menerima catatan amal dari sebelah belakang ini dulu berbahagia dengan keluarganya di dunia. Namun kebahagiaan itu dibangun di atas kekufuran. Jadi artinya apa? Senang di dunia, tapi sama-sama sebagai yang kafir, sama-sama mengingkari hari akhirat, sama-sama mereka tak percaya ada Allah. Nah, maka dari itu seakan-akan Allah katakan di sini, kau mau bahagia di dunia saja tapi celaka di akhirat, atau mau bahagia dunia akhirat? Pilihan bagi kita. Kita sering melihat itu ya Ustaz ya, orang-orang yang zolim tapi kita lihat hidupnya kok bahagia, padahal dia zolim begitu ya Ustaz. Betul, ya? betul. Ternyata itu maknanya. Jadi artinya seakan-akan ayat ini mengatakan, ya, jangan sampai kebahagiaanmu di dunia justru mendorongmu untuk terhalang dari mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa?
karena kebahagiaan itu kita gunakan untuk kekufuran dan mengambil hak orang lain. Nah, maka dari itu Allah katakan di sini, ya, terkait dua potret gambaran dari kontrasnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saya kira tidak beriman, dan itu yang mengakibatkan mereka disiksa nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi memang Allah menggambarkan sedetail-detailnya Ustaz ya di dalam surah Al-Insyiqaq ini, seperti apa proses hari kiamat itu, langit dan bumi seperti itu Ustaz ya, dan juga catatan amal kita juga digambarkan seperti apa kita menerimanya. Ya. Luar biasa sekali. Untuk ini menjadi renungan kita bersama seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian tadi Ustaz ada menjelaskan bahwa orang-orang yang kufur seperti itu, istilahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka syair. Ya, syair. Menjelaskan di neraka itu ada beberapa tingkatan ya Ustaz ya. Kalau untuk neraka syair ini seperti apa Ustaz? Syair artinya neraka yang apinya menyala-nyala. Itulah deskripsi neraka. Tentunya neraka yang paling berat itu neraka Jahanam tentunya. Sebagaimana surga yang paling indah adalah surga Firdaus. Tapi tentunya ada neraka Wail, neraka Sa'ir, ya. Tentunya hal-hal seperti ini menggambarkan kepada kita sering sekali jenis neraka yang kita masuki tergantung juga pada jenis kejahatan yang kita buat di dunia. Jadi termasuk di sini kalau kita melihat kata-kata sa'ir ini kan menggambarkan orang-orang yang mungkin egonya mendorong dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan untuk orang lain. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk tema yang selanjutnya ya, sahabat Al-Quran. Ini di ayat ke-16 sampai dengan seterusnya, ini ada sumpah Allah bahwa hari kiamat akan terjadi dan akhir perjalanan manusia. Wah, ini boleh dijelaskan Ustaz? Ya, kalau kita melihat mulai dari ayat ke-16, Allah bersumpah dengan beberapa benda langit. Yang pertama Allah katakan, fala uqsimu bisyafaq, dan aku tidak akan bersumpah demi syafaq. Syafaq itu apa? Demi waktu senja. Kalau kita lihat kalau mau menjelang malam di sore hari, itu kan kadang-kadang nampak warna merah langit sebelum kemudian menjadi gelap. Itulah yang disebut dengan syafaq. Ya. Kemudian Allah katakan walaili wa ma wasaq, dan aku bersumpah dengan waktu malam dan apa-apa yang disembunyikan oleh malam. Karena malam itu kan tidak terang, ya, kegelapan malam menyertai bersamanya banyak hal yang tersembunyi dari pandangan manusia. Begitu malam kita nggak bisa lihat lagi apa-apa. Kemudian Allah katakan wal qamari idza tasaq, dan aku bersumpah kata Allah dengan bulan, ya, dengan bulan, dan ketika bulan itu menjadi bulan purnama. Kalau bulan purnama kan itu terjadi di pertengahan bulan Qamariyah. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu nampak bulan hampir bulat sempurna, menunjukkan berada pada fase purnama, untuk kemudian kembali lagi menjadi mengecil menjadi bulan sabit di akhir bulan. Begitulah gambaran fenomena alam ini. Allah jadikan objek sumpah untuk menyampaikan satu makna. Apa itu? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Artinya apa? Dan sungguh kamu akan jalani kehidupan itu tingkat demi tingkat. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, kau lihat bulan, ya, dari mulai bulan baru lahir, bulan sabit, setengah bulan, hingga kemudian jadi bulan purnama, kemudian mengecil kembali. Begitulah hakikat kehidupan manusia. Lihat dari manusia dilahirkan pertama, tak bisa lihat, tak bisa ngomong, tak bisa berpikir, cuma bisa dengar saja. Kemudian menjadi manusia yang balik, kemudian jadi manusia yang dewasa. Sampai usia 40 tahun, puncak kekuatan manusia. Setelah 40 tahun, sedikit demi sedikit kekuatan kita berkurang. Sampai manusia pada usia uzurnya
bahkan memori kita pun dah berkurang. Begitulah hakikat kehidupan kita. Makanya Allah ingin katakan di sini, fama lahum la yu'minun. Kalau kita sadar usia kita itu seperti bulan. Ada fase awal, fase bulat, puncaknya, fase akhir, ketika potensi kita mulai berkurang satu persatu, kenapa pula kita tak beriman, kata Allah. Makanya ada hadis Nabi yang sejalan dengan ini. Kita tahu puncak usia manusia itu 40 tahun. Rasulullah pernah mengatakan, man balaghal arba'in, ya, walam yujahis fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang sudah sampai usia 40 tahun tapi tidak ada persiapannya untuk jalan kembali kepada akhirat, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini perenungan siklus kehidupan, dari mulai siklus lemah menjadi kuat, kemudian lemah kembali. Begitulah dia hakikat manusia. Maka dari itu Allah katakan, kenapa kalian tak beriman? Setelah itu, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Banyak orang berusia bertambah terus, tapi ketika Quran dibacakan, sedikit pun dia tidak sujud kepada Allah. Nah, perlu untuk kita pahami, orang yang enggan sujud di dunia, nanti di akhirat digambarkan mereka pengen sujud sama Allah, tapi Allah buat mereka tak mampu untuk bersujud. Jadi tentunya kewajiban sujud di dunia, karena dunia adalah tempat kita beramal. Sedangkan akhirat bukan lagi untuk sujud, tapi untuk memetik amal kita. Untuk mempertanggung jawab. Iya, jadi di sini gambaran. Makanya ayat ke-21 ini termasuk di antara golongan ayat-ayat as-sajadah. Ayat as-sajadah artinya apa? Ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bersujud dari Allah kepada orang-orang yang beriman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Makanya kalau kita membaca ayat ada tanda as-sajadah di situ, kita dianjurkan untuk sujud. Dimanapun kita berada, dalam kondisi suci ataupun tak suci. Begitu dengar ayat as-sajadah, duduk kita, sujud. Nah, kita bacakan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, bersujud kepadanya Allah, ya, yang menciptakan pandangan, pendengaran, penglihatan bagi manusia. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Jadi itu adalah wujud dari bagaimana kita implementasikan sujud as-sajadah, atau disebut dengan sujud tilawah. Ya. Nah, setelah Allah bercerita tentang bagaimana hakikat hidup manusia yang berangkat dari fase lemah ke fase kuat, fase lemah lagi, ya. Kemudian Allah ingatkan, jangan kita tak beriman, jangan kita tak sujud ketika dibacakan Quran. Allah katakan, kontrasnya adalah balil ladina kafaru yukadzibun. Justru orang kafir makin bertambah usia, makin mereka dustakan hari kiamat itu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Fabashirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kepada mereka kabar gembira, mereka akan dapat siksa yang pedih, kecuali yang beriman beramal soleh. Mereka dapat balasan yang tak putus-putus. Nah, ini penutup yang menggambarkan pada kita, kalau mau selamat, kalau mau mendapatkan catatan amal dari tangan kanan, bukan tangan kiri, kalau ingin dikumpulkan kembali bersama keluarga, ikut bergembira bersama mereka, kuncinya satu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beramal setelah kita sebelumnya beriman, ya, maka bagi mereka itulah akan mendapatkan balasan yang tak akan pernah putus. Masya Allah. Nah, jadi kalaupun meninggal orang yang kita kasihi di dunia, jangan sedih, tapi upayakan berimanlah seperti beriman orang yang sudah mendahului kita, supaya bisa dipertemukan lagi nanti di akhirat kelak. Masya Allah, luar biasa. Wah, saya sampai terkesima sekali mendengar penjelasan Ustadz, karena memang sesempurna itulah ayat Al-Quran yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ustadz. Tepat sekali. Jadi
perlindungan kita sebagai umat Allah agar selalu menjalankan syariat ataupun perintah dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, dan sahabat Al-Qur'an terima kasih sudah menyaksikan menyelami rahasia Al-Qur'an edisi kali ini. Kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.